bersyukur Tuhan, karena Kau datang ke dalam dunia ini, tidak hanya sebagai bayi kecil mungil, tapi Engkau menjadi penyelamat kami. Engkau mati dan bangkit untuk menyelamatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Segala pujian penyembahan hanya kepada Engkau, hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Amin. Terima kasih. Kami bawa hati kami kepada-Mu. Seluruh kehidupan kami persembahkan hanya kepada-Mu. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Tak angkat ku
menjadi sumber pengharapan, sumber kekuatan dalam hidup kami. Kami mau terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarkan setiap penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan, menjadi ukupan yang bau harum di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang sebentar kami akan terima Tuhan, Tuhan yang meteraikan dalam setiap kehidupan kami. Biarkan firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi jawaban bagi setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Untuk memasuki tahun yang baru ini, kita harus sadar bahwa kita adalah domba-domba yang tidak mungkin berjalan sendiri tanpa pimpinan seorang gembala. Pemazmur yaitu Daud, dia berpengalaman sebagai gembala. Dia mengembalakan kambing domba dan dia tahu gimana ciri-cirinya seorang gembala yang baik karena dia juga pernah menjadi gembala. Dan dia menemukan itu hanya di dalam pribadi Tuhan. Hanya Tuhan sebagai gembala yang terbaik dalam hidupnya. Nah, biarlah kita juga mau teladani ini. Kita butuh seorang gembala yang baik untuk memimpin kita di tahun yang baru ini. Kita nggak mungkin berjalan sendiri karena kita akan tersesat, kita akan kesasar, kita akan hilang. Karena itu mari kita masuki tahun yang baru ini sebagai domba-domba yang baik yang mau dipimpin oleh gembala yang baik. Saudara, sebagai gembala yang baik, Tuhan selalu punya tujuan kepada domba-dombanya. Dia akan membawa domba-dombanya pergi ke padang rumput yang hijau dan ia akan membimbing domba-dombanya ke air yang tenang. Dari sini kita belajar bahwa kita punya Tuhan yang punya rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Kemanapun Tuhan pimpin kita, tujuannya pastilah rumput yang hijau dan air yang tenang. Sekarang yang menjadi masalahnya, apakah kita mau dipimpin sama Tuhan? Karena ketika Tuhan memimpin kita, tidak selamanya itu Tuhan sabar sama kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan membawa gada dan tongkat sertanya. Kita akan melihat sejenak tentang gada dan tongkat. Gada adalah benda yang terbuat dari akar pohon. Dia bentuknya lurus dan sekitar 1,5 meter panjangnya. Gembala pada masa itu menggunakan gada untuk mendisiplin domba-dombanya. Kita bisa bayangkan kalau mendisiplin, pasti gada itu digunakan untuk memukul, untuk menyabet domba-domba yang nakal. Tuhan selalu memakai gada di dalam hidup kita kalau kita mulai berpaling dari Tuhan. Ketika kita tidak mau dipimpin sama Tuhan, jangan kaget kalau ada saat-saat Tuhan menggunakan gada untuk mendisiplin kita. Tetapi percayalah, ketika Tuhan mendisiplin kita, itu hanya karena Dia mengasihi kita, karena Dia sayang sama kita. Sekarang kita akan mengenal benda yang kedua yang dibawa oleh gembala, yaitu tongkat. Tongkat ini terbuat dari kayu yang agak panjang tetapi ujungnya melengkung. Ya, kita bisa bayangkan ya, seperti pegangan payung. Jadi tongkat itu ujungnya melengkung. Nah, gembala menggunakan tongkat itu untuk menarik domba-domba yang terperosok, yang jatuh ke lubang, yang tidak tertib dalam barisan, itu lehernya ditarik pakai tongkat. Bisa dibayangkan ya saudara, betapa tongkat itu gambaran kasih sayang Tuhan kepada domba-dombanya. Dia tidak mau ada satu pun dombanya terhilang. Dia selalu menggunakan tongkat untuk mengambil domba-domba yang jatuh ke dalam jurang, ke lubang dan sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang tidak hanya pakai gada, tetapi Dia juga memakai
tongkat belas kasihan dalam hidup kita. Mari kita hargai belas kasihan Tuhan ini. Jangan mau jauh dari Tuhan. Kita mau jadi domba-domba yang selalu dekat-dekat di belakang pimpinan gembala yang baik. Jangan sampai gembala itu susah, sedih hatinya mencari domba yang hilang pakai tongkat. Apalagi kalau dombanya itu udah jatuh terlalu dalam ke dalam jurang, itu agak susah ngambilnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tahun yang baru ini kita bersyukur buat gembala yang baik. Ada saatnya dia menggunakan gada, tetapi ada saatnya dia menggunakan tongkat belas kasihan dalam hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Tahukah saudara, ketika dia mengembalakan domba-dombanya, Daud seringkali melewati sebuah rute yang namanya lembah kekelaman. Untuk mencapai rumput yang hijau dan air yang tenang, Daud mau gak mau harus lewat lembah kekelaman itu. Bahkan dalam kehidupannya pun Daud sudah terbiasa untuk melewati rute itu. Lembah kekelaman itu adalah lembah yang sangat dalam, kira-kira 250 meter, kita bisa bayangkan dalamnya. Dan karena dalam, jadi di bawah sana itu sangat gelap dan tidak bisa ada cahaya matahari masuk. Itu adalah tempat yang sangat berbahaya, saudara, karena akan muncul binatang buas secara random. Tiba-tiba Daud itu akan ketemu binatang buas di lembah itu. Jadi nggak bisa diprediksi keadaannya. Terkadang juga tempat itu menjadi sasaran terjadinya banjir bandang. Kita bisa bayangkan betapa mengerikannya, apalagi dikatakan bahwa kadang-kadang di lembah kekelaman itu banyak perampoknya. Itu tempat yang seram sekali ya. Kalau kita di zaman sekarang, kita benar-benar tidak akan lewat tempat itu. Tetapi Daud dengan berani dia bolak-balik melewati yang namanya lembah kekelaman. Tetapi dia mengatakan dia tidak takut kalau lewat lembah kekelaman karena dia yakin Tuhan beserta dengan dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita memasuki tahun yang baru ini, kita gak akan tahu apa yang terjadi di depan kita. Mungkin saudara kita akan melewati yang namanya lembah kekelaman di depan sana. Tempat yang sangat dalam, yang sangat gelap, tidak ada cahaya matahari masuk. Tiba-tiba ada binatang buas, tiba-tiba ada masalah, ada persoalan dalam hidup kita. Tetapi saya mau katakan hari ini, walaupun di lembah kekelaman, percayalah, gembala yang baik itu tidak akan meninggalkan kita. Tidak apa-apa kalau kita harus lewat lembah kekelaman, karena kita yakin ujung-ujungnya Tuhan akan bawa kita ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Jangan lupa, lembah kekelaman juga Tuhan ada di sana. Di tempat yang paling berbahaya, paling gelap, paling mengerikan, jika ada Tuhan, kita pasti bisa menang. Selamat memasuki tahun yang baru. Percayalah, gembala yang baik itu pasti memimpin kita. Mari kita jadi domba-domba yang baik, yang nurut sama gembala yang baik. Kita akan melihat dan menikmati janji Tuhan dalam hidup kita. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun yang sudah lalu. Kami akan memasuki tahun yang baru 2021. Kami mau dipimpin oleh Engkau sebagai satu-satunya gembala yang terbaik dalam hidup kami. Pimpin kami ya Roh Kudus untuk menjadi domba-domba yang baik, yang menurut, sehingga kami akan menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Walaupun nanti kami harus melewati lembah kekelaman, kami percaya di sana juga ada Tuhan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru bagi seluruh sidang jemaat Tuhan GBDI Mana yang Rembang. Kita sudah menerima kemenangan dari Tuhan. Kita sudah menerima kebebasan dari Tuhan. Oleh darahnya kita sudah bebas. Biarkan kehidupan kita mau bawa untuk memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas
Kami mewakili staf Gembala Bagian Musik GBD Main Kembang mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.